Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Sindira selaku pengampu mata kuliah karakter building serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 15 4D30 Program Studi Informatika Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Saya Imam Sugiharto selaku ketua kelompok bersama rekan-rekan saya Septian Tunija Faradila, Yunita, Sri Indri Wahyuni, Al-Fikri, Plextatia Tirta Bungka, Francisco Yoga, Andi Muhammad Apriliansyah, dan Felix Hermawan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kegiatan karakter building dengan tema implementasi nilai karakter building melalui kampanye edukasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence di ruang publik. Kegiatan ini kami laksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026 pukul 6 hingga 11 pagi, bertepat di Car Free Day Kota Pontianak, area sekitaran museum. Mengapa kami memilih konsep ini? Kami memilih pendekatan observasi dan diskusi santai karena kami ingin menghadirkan interaksi yang lebih dekat dengan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan karakter building yang tidak hanya menekankan pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga pengalaman nyata melalui interaksi langsung. Dengan berdialog secara santai, kami tidak hanya berbagi informasi mengenai artificial intelligence, tetapi juga mendengarkan pengalaman, memahami kebutuhan, serta menghargai berbagai sudut pandang yang disampaikan oleh masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami berupaya mengimplementasikan beberapa nilai karakter building, yaitu mendengarkan aspirasi masyarakat, menghargai perbedaan pendapat, membangun komunikasi yang santun dan terbuka, menumbuhkan empati serta kepedulian sosial, dan belajar bersama masyarakat melalui berbagai pengetahuan. Kami percaya bahwa proses tersebut menjadi pengalaman yang berharga dalam membentuk karakter mahasiswa yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga kepedulian terhadap lingkungan sosial. Selanjutnya, izinkan kami menjelaskan bagaimana setiap anggota tim mengimplementasikan nilai-nilai karakter building sesuai dengan peran masing-masing selama kegiatan berlangsung. Untuk mengawali, saya persilakan rekan kami, Francisco Yoga, untuk memaparkan pengalaman pada tahap awal kegiatan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Imam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Francisco Yoga. Nah, pada kegiatan ini saya diberi tugas sebagai tim pikat. Pada awal kegiatan, tantangan terbesar kami bukanlah menjelaskan tentang AI, melainkan bagaimana memulai percakapan dengan masyarakat yang sedang menikmati Car Free Day. Tentunya tidak semua orang langsung bersedia berhenti mau berdiskusi, sehingga kami harus berani mengambil inisiatif untuk menyapa dengan sopan dan ramah. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa membangun komunikasi membutuhkan keberanian, kesabaran, dan sikap menghargai orang lain. Kami tidak memaksa pengunjung untuk mengikuti kegiatan, tetapi memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin berbincang dan berbagai pengalaman mengenai AI. Melalui proses tersebut, saya belajar bahwa interaksi yang baik selalu diawali dengan sikap yang ramah, menghargai orang lain, dan mampu menciptakan suasana yang nyaman untuk berdiskusi. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada Bang Imam, saya persilakan. Oke, terima kasih Francisco Yoga untuk pengalamannya. Selanjutnya, pengalaman sebagai tim user juga akan disampaikan oleh Tirta. Silakan Tirta. Terima kasih Bang Imam atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Plextatia Tirta Bunda. Tugas saya adalah sebagai user yang membagikan brosur edukasi AI kepada pengunjung Car Free Day sekaligus memperkenalkan tujuan kami. Dalam pelaksanaan, saya menyadari bahwa setiap orang memiliki respon yang berbeda. Ada yang menerima brosur dengan antusias, tetapi ada juga yang menolak karena sedang berolahraga, terburu-buru, atau memiliki keperluan lain. Dari pengalaman tersebut, saya belajar untuk tidak mudah menyerah dan tetap menghargai keputusan setiap orang. Ketika ada pengunjung yang menolak, saya tetap mengucapkan terima kasih dengan ramah tanpa menunjukkan rasa kecewa. Pengalaman ini mengajarkan bahwa komunikasi yang baik bukan tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang menghargai orang lain, menjaga sikap profesional, dan membangun kesan positif dan dalam setiap interaksi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bang Imam. Oke, terima kasih Tirta atas pengalamannya.
Selanjutnya dari tim pengarah akan disampaikan oleh Andi. Silakan Andi. Baik, terima kasih Bang Imam. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Apriliansyah. Pada kegiatan ini saya ditugaskan sebagai tim pengarah. Setelah pengunjung bersedia berdiskusi dengan tim kami, tugas saya adalah menyambut dan mengarahkan mereka menuju stand kegiatan. Meskipun terlihat sederhana, saya belajar bahwa kesan pertama sangat menentukan kenyamanan masyarakat saat mengikuti kegiatan. Saya berusaha menyambut setiap pengunjung dengan ramah, menjelaskan alur kegiatan secara singkat, dan mengarahkan mereka dengan sopan. Di sisi lain, kami juga harus berkoordinasi dengan anggota tim agar proses observasi dan wawancara berlangsung tertib tanpa membuat pengunjung menunggu terlalu lama. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa menghargai waktu masyarakat merupakan bentuk penghormatan kepada mereka. Melalui kerjasama tim dan sikap yang santun, kami berusaha menciptakan suasana yang nyaman sehingga masyarakat merasa dihargai selama mengikuti kegiatan. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Bang Imam. Oke, terima kasih Bang Andi atas pengalamannya. Kemudian selanjutnya sharing session sebagai host akan disampaikan oleh Kak Yunita dan Kak Indri. Silakan Kakak. Terima kasih kepada Bang Imam. Perkenalkan, saya Yunita. Di sini saya sebagai host sekaligus pewawancara. Tugas saya adalah membuka percakapan dengan masyarakat dan menjelaskan tujuan kegiatan kami. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana menyampaikan informasi mengenai artificial intelligence kepada pengunjung dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada pelajar, orang tua, hingga pelaku usaha yang memiliki tingkat pemahaman yang tidak sama. Dari pengalaman tersebut, saya belajar untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan menghindari istilah-istilah teknis yang sulit dipahami. Saya juga menyesuaikan cara berkomunikasi sesuai dengan karakter pengunjung agar mereka merasa nyaman untuk berdiskusi. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kemampuan berkomunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memastikan pesan yang kita sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh lawan bicara. Inilah nilai komunikatif dan adaptif yang saya rasakan selama kegiatan berlangsung. Di samping itu, sebagai host saya juga ditemani teman saya, Indri, juga memiliki pandangan lain tentang pengalaman ini. Kepada Indri, dipersilakan. Terima kasih kepada Yunita. Perkenalkan, saya Sri Indri Wahyuni sebagai host. Selain memberikan edukasi, saya juga bertugas mendengarkan pendapat dan pengalaman masyarakat mengenai penggunaan artificial intelligence. Dari hasil diskusi, saya menemukan bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang merasa AI sangat membantu pekerjaan dan proses belajar, tetapi ada juga yang khawatir AI dapat menggantikan pekerjaan manusia atau disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Melalui pengalaman tersebut, saya belajar bahwa menjadi pendengar yang baik merupakan bagian penting dari komunikasi. Sebelum memberikan penjelasan, saya berusaha memahami terlebih dahulu apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh masyarakat. Setelah itu, kami memberikan informasi secara santun dan tidak menghakimi pendapat mereka. Dari sinilah saya belajar bahwa empati dan kepedulian bukan hanya tentang membantu orang lain, tetapi juga tentang menghargai setiap pengalaman dan sudut pandang yang mereka miliki. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bang Imam, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Yunita dan Kak Indri atas pengalaman dan sharingnya. Kemudian selanjutnya Kakak Septi akan berbagi selaku notulis kita. Silakan Kakak Septi. Terima kasih Bang Imam. Perkenalkan, nama saya Septiantuni Jafaradila. Tugas saya di sini sebagai notulis selama kegiatan berlangsung. Saya mendampingi host dalam proses observasi dan wawancara dengan masyarakat. Tugas saya adalah mendengarkan setiap percakapan dengan seksama, kemudian mencatat pendapat, pengalaman, dan tanggapan responden secara lengkap dan objektif. Melalui peran ini, saya belajar bahwa integritas berarti mencatat setiap informasi sesuai dengan fakta yang disampaikan, tanpa menambah, mengurangi, atau mengubah isi jawaban. Saya menyadari bahwa laporan yang baik bukanlah laporan yang terlihat sempurna, tetapi laporan yang mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa kejujuran dan ketelitian merupakan tanggung jawab yang penting dalam setiap proses pengumpulan data. Selanjutnya, saya kembalikan ke Bang Imam.
Oke, terima kasih Kak Septi atas pengalamannya. Selanjutnya ada Bang Felix yang akan berbagi pengalamannya dari sisi teknis. Silakan Bang Felix. Terima kasih Bang Imam. Perkenalkan nama saya Felix Hermawan. Dalam kegiatan ini, saya bertugas mendokumentasikan seluruh aktivitas mulai dari interaksi dengan masyarakat, proses observasi, hingga diskusi yang berlangsung di stand. Meskipun terlihat sederhana, tugas ini membutuhkan fokus yang tinggi karena suasana Car Free Day yang cukup ramai dan dinamis. Saya harus sigap menangkap momen-momen penting tanpa mengganggu jalannya kegiatan. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa dokumentasi bukan hanya sekedar mengambil foto atau video, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab untuk merekam kegiatan secara apa adanya sebagai bukti pelaksanaan dan bahan evaluasi. Pengalaman ini melatih saya untuk tetap fokus, teliti, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di lapangan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bang Imam, dipersilakan. Oke, terima kasih Bang Felix buat sharing terkait teknisnya. Selanjutnya Bang Fikri juga berperan sebagai logistik, akan berbagi pengalaman. Silakan Bang Fikri. Terima kasih Bang Imam. Perkenalkan nama saya Fikri. Selama kegiatan berlangsung, saya bertugas menyiapkan kebutuhan logistik agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik, termasuk perlengkapan tim dan konsumsi bagi responden yang berpartisipasi dalam wawancara. Dari tugas ini, saya belajar bahwa tanggung jawab tidak hanya terlihat di depan, tetapi juga melalui persiapan yang matang di balik kegiatan. Setelah acara selesai, kami bersama-sama melakukan operasi semut dengan membersihkan area kegiatan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa karakter building juga diwujudkan melalui tanggung jawab, kepedulian, dan kerjasama dalam setiap proses kegiatan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bang Imam. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada seluruh rekan tim yang telah menyampaikan pengalaman dan refleksi selama kegiatan berlangsung. Dari pemaparan tersebut, kita dapat melihat bahwa setiap anggota memiliki peran yang berbeda, namun seluruhnya saling melengkapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter building. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari kegiatan yang telah kami laksanakan. Dari seluruh rangkaian kegiatan ini, kami menyadari bahwa karakter building tidak hanya dipelajari di dalam kelas, tetapi dibentuk melalui pengalaman nyata di tengah masyarakat. Melalui observasi, wawancara, dan diskusi santai, kami belajar berkomunikasi, bekerja sama, menghargai perbedaan pendapat, serta bertanggung jawab dalam setiap peran yang kami jalankan. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memahami perkembangan artificial intelligence, tetapi juga menjadi pengalaman berharga yang membentuk karakter kami sebagai mahasiswa yang peduli, berintegritas, dan siap memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu Sindira dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pelaksanaan kegiatan kami. Kami dengan senang hati menerima kritik dan saran maupun pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.